Di antaranya ketika masuknya paham sosialis yang dibawa oleh seorang Yahudi yang bernama Hendrik Jacobus Sneevliet, orang Belanda yang berpaham sosialis yang membawa PKI pertama dengan ISDV-nya itu ke Indonesia, ke Surabaya. Pertama kali ISDV itu Surabaya, baru pindah ke Semarang. Hendrik Sneevliet itu juga mulai menanam benih pembaharu untuk bangkit melawan kolonial Belanda pada waktu itu. Lalu diamini, diikuti oleh Musa Al-Munawar Al-Ghazali, Semaun, ya, Nyoto generasi kedua setelahnya. Lalu Aidit, Habib Ahmad Sofyan Barokbah, lalu Habib Fahrul Barokbah, lalu disusul dengan Habib-Habib yang lain yang berpaham komunis. Nah, ini penyusupan, kita harus hati-hati terhadap penyusup-penyusup yang mau mencampur adukkan antara budaya yang negatif yang dibawa dari asing masuk ke Indonesia. Termasuk diantaranya itu saya kurang suka ngomong dengan antum, ante. Saya itu sering berbicara dan komunikasi dengan masyayikh, guru tuan guru saya dari kalangan Al-Irsyad, dari kan banyak, tapi saya tetap panjenengan ya. Panjenengan ya, misalkan sampeyan, panjenengan, sampian, panjenengan, nggak pernah saya anta, ana, antum atau you, dan lain sebagainya. Enggak ya, saya memakai bahasa-bahasa setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua. Kemarin tanggal 30 September kita memperingati G30S PKI. Hari ini tanggal 1 kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pak Alwi dan PKI. Padahal apabila dirunut dengan jujur, Ketua PKI yang terakhir pucuk pimpinannya adalah dari marga Pak Alwi, yaitu DN Aidit atau Duta Nusantara Al-Aidit. Apabila banyak pahlawan bangsa seperti Diponegoro, Imam Bonjol, bahkan pahlawan perang Sepehi Singobarong, KRT Sumodiningrat diakui sebagai Pak Alwi, yang lucu mengapa DN Al-Aidit malah tidak diakui oleh kalangannya sendiri sebagai bagian dari keluarganya. Namun pertanyaannya, adakah marga Aidit dari Nusantara? Jawabannya jelas tidak ada. Aidit atau Aidit adalah nama marga dari imigran Yaman, dan hal ini sudah diakui sendiri sama putra DN Aidit. Apabila dikomparasi melalui investigasi ini akan jelas data resmi keluarga dan kepegawaian keluarga DN Aidit dengan penolakan Robitoh Alawiyah. Silahkan yang masih berpikiran waras menilai. Yang pertama, apabila ada orang besar, pahlawan, dan manusia yang harum oleh sejarah diakui sebagai keluarganya. Yang kedua, apabila ada manusia kalah tercoreng dalam sejarah, malah ditolak sebagai bagian keluarganya. Maka manusia golongan apakah yang seperti ini? Jawabannya adalah sesuai untaian kalimat pada pembukaan di atas. Kesimpulannya fit dan valid berdasarkan data keluarga, data resmi kepegawaian, kesaksian masyarakat bahwa pengakuan putranya sendiri DN Aidit adalah Pak Alwi. Masih kurang jelas, atau mungkin kebetulan Pak Alwi jadi pentolan PKI. Lalu siapa Ahmad Sofyan dan Fahrul Barokbah? Kedua Barokbah ini jelas tercatat sebagai gembong-gembong PKI, bahkan sempat menjadi anggota parlemen. Mari bertanya dengan jujur, katanya Pak Alwi banyak yang jadi ulama. Apabila banyak ulama masyumi dan terutama NU menjadi korban konflik dengan PKI, sekarang mari bertanya dalam hening dan senyap. Adakah ulama dari Pak Alwi yang menjadi korban dalam konflik dengan PKI? Silahkan mencari jawaban kepada rumput yang bergoyang. Baik, sekarang kita runut. Benarkah Pak Alwi anti komunis yang sejati?
Sejarah mencatat, Yaman Selatan termasuk provinsi Hadramaut adalah negara di dunia Arab atau kawasan Timur Tengah satu-satunya yang menerapkan ideologis komunis. Sebelum penyatuan dengan Yaman Utara yang lebih makmur dan maju, di Yaman Selatan berdiri NLF 1963 yang berhaluan komunis dan tak ingin negaranya dikuasai komunis, maka kaum nasionalis mendirikan FLOSY 1965. Awalnya FLOSY lebih kuat karena didukung Mesir. Namun ketika Mesir kalah dari Israel, terpaksa FLOSY ditinggalkan sendirian melawan komunis, sehingga negara Yaman yang komunis berdiri 1967 secara tidak langsung mendapat bantuan Israel. Dan sebagai negara komunis, lazimnya menerapkan satu partai tunggal, yaitu Partai Sosialis Yaman yang merupakan gabungan dari banyak faksi partai haluan kiri, Marxisme-Leninisme. Partai Sosial Yaman sendiri yang berhaluan Marxis ternyata masih dipimpin oleh Pak Alwi, yaitu Abdurrahman Assegaf yang cukup lama menjadi sekjen partai dari 2015 hingga sekarang. Dan salah seorang pentolan partai yang lain, Haidar Abu Bakar Al-Atos, juga pernah menjadi Perdana Menteri Yaman 1990-1994. Bahkan Syekh Ali Jufri, ulama keturunan Yaman yang tinggal di UEFA, yang sering mondar-mandir ke Indonesia, adalah putra dari Abdurrahman Al-Jufri, mantan Wapres Yaman Selatan dan Ketua Asosiasi Politisi Berhaluan Kiri, MOWG, yang memberontak kepada Yaman bersatu lalu mengasingkan diri ke luar negeri. Jadi, melihat data-data di atas, apakah masih layak bangsa ini terbelah oleh isu PKI? Apalagi mantan-mantan aktivis dari Ormas Terlarang FPI masih suka mengembangkan framing jahat ini. Padahal keluarga mereka sendiri banyak yang jadi gembong komunis, baik di Indonesia apalagi di Yaman. Sebagai bangsa, mari kita jadikan tragedi di masa silam sebagai pelajaran berharga dan bukan sebagai narasi jahat membunuh karakter lawan-lawan politik kita. Apalagi banyak musang berbulu domba, golongannya sendiri banyak yang komunis, tapi golongan lain yang dituduh PKI. Itu namanya maling teriak maling. Mari kita jadikan hari kesaktian Pancasila tiap tanggal 1 Oktober untuk meneguhkan semangat kebangsaan, bangsa ideologi yang kokoh tersebut adalah pusaka bangsa yang harus dijaga. Semua sila-silanya, termasuk sila pertama, di mana kita mengakui ketuhanan sebagai yang paling tinggi kedudukannya. Paling sakral kesuciannya, menodai kesucian suatu agama adalah musuh dari semua agama. Dan kesucian itu termasuk tercoreng ketika manipulasi sebagai turunan Nabi untuk mengkooptasi umat. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.